Putri kita Olivia Jasmine Gotardo adalah cahaya bagi seorang Stefano Anderson. Bagaimana Stefano bisa hidup tanpa cahayanya? Aku berharap cahaya itu tidak akan pernah redup, seperti bintang yang selalu menerangi malamnya. Walau terkadang bintang itu tidak tampak di saat mendung, tetapi sebenarnya dia selalu bersinar tak kenal lelah, hanya saja ada sesuatu yang lain menghalangi sinarnya. Tapi perlahan jika mendung itu tidak lagi ada, pasti dia akan menemukan, jika sebenarnya bintangnya itu selalu bersinar menerangi gelapnya. Dia akan tahu, jika sang bintang tidak pernah meninggalkannya. Di kamar yang luas, seorang gadis sedari tadi terus saja melakukan hal yang sama semenjak kembali ke kamarnya. Di atas ranjangnya, dia duduk bersila sambil terus memegang bibirnya, berteriak dan menutup wajahnya dengan bantal. Dia masih tidak menyangka mengingat ciuman panas tadi, bahkan bisa dikatakan disaksikan oleh banyak orang, yang membuatnya benar-benar merasa malu. Bunga datang membawa segelas air putih lalu diberikan kepada nyonya mudanya itu yang sepertinya masih terkejut karena kejadian yang terjadi tadi. Nyonya, minumlah dulu. Anda jangan terkejut begitu. Hal seperti itu, sangat wajar dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Bagaimanapun Tuan Muda adalah seorang pria dan yang paling penting beliau kini sudah menjadi suami Anda. Jadi beliau juga bisa. Bunga, bukankah menurut gosip yang beredar dia buta dan lumpuh karena kecelakaan yang terjadi 18 tahun lalu, tapi tadi apa yang kita lihat? Kenapa dia tidak terlihat seperti yang digosipkan orang selama ini? Dia terlihat baik-baik saja, potong Jasmine cepat. Nyonya, bukankah Bibi Lu pernah menjelaskan kepada Anda tentang Tuan Muda, dan begitulah kebenarannya. Nyonya, Tuan Muda akan kambuh sewaktu-waktu jika traumanya kembali muncul. Masalah kakinya yang lumpuh, entah apa yang terjadi belakangan ini Tuan Muda rajin pergi ke dokter untuk terapi. Padahal sebelumnya Tuan Muda tidak akan pernah mau, dia tidak mau sembuh, karena dia ingin menghukum dirinya sendiri karena merasa bersalah atas apa yang terjadi pada adik perempuannya. Bunga, bukankah gosipnya dia orang yang tidak pernah mengizinkan dirinya disentuh orang lain, terutama wanita? Tapi kamu lihat sendiri tadi, bukan hanya menyentuhku tadi dia bahkan menciumku dengan beg. Nyonya bagaimanapun Tuan Muda tetaplah seorang pria normal, dan wajar bukan jika dia mencium istrinya sendiri, jelas Bunga. Ah, memalukan sekali, Bunga malam ini pasti aku tidak akan bisa tidur nyenyak, potong Jasmine cepat sebelum Bunga melanjutkan ucapannya. Lalu Jasmine pun membaringkan tubuhnya di atas ranjang, menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Tolong tinggalkan aku Bunga. Aku ingin tidur, lanjutnya sambil memejamkan matanya. Baik Nyonya, Bunga tersenyum melihat tingkah Nyonya mudanya sebelum dia keluar dari kamar Nyonya mudanya itu. Bibi Lu yang baru datang, langkahnya berhenti begitu melihat para pelayan berkerumun dan dilihat dari wajah mereka satu persatu mereka terlihat shock. Karena penasaran beliau pun mendekat dan bertanya pada segerombolan pelayan yang sepertinya tengah asyik bergosip. Ada apa? Apa yang terjadi? Kenapa ekspresi kalian seperti itu? Tanya Bibi Lu penasaran sambil menatap mereka satu persatu. Kami baru saja seperti menonton drama romantis Bibi Lu, Anda pasti tidak akan percaya atas apa yang akan kami ceritakan. Anda tahu? Tadi bukan saya saja melainkan kami semua para pengawal dan pelayan menyaksikan Tuan Muda menarik tubuh Nyonya dan menciumnya di tempat pribadi Tuan Muda. Wah Tuan Muda benar-benar so sweet, sayang sekali Anda tadi tidak melihatnya, kata salah satu pelayan yang tadi tampak asyik bergosip. Apa maksud kalian? Siapa tadi yang berciuman? Tanya Bibi Lu yang takut salah mendengar hingga ingin mereka kembali mengatakan apa yang tadi mereka katakan. Tuan Muda Stefano dan istrinya, kata pelayan tadi mengulang apa yang tadi dia katakan untuk memperjelas. Bibi Lu tampak terkejut mendengar apa yang tadi pelayan katakan, dia masih belum percaya pada apa yang didengarnya. Tanpa membalas ucapan para pelayan yang sedang bergosip, Bibi Lu kemudian pergi begitu saja. Tapi tiba-tiba langkahnya berhenti tanpa menoleh dia berkata, lanjutkan pekerjaan kalian kalau kalian masih ingin bekerja di sini, dan jangan bergosip sembarangan lagi. Setelah mengucapkan itu Bibi Lu akhirnya benar-benar pergi meninggalkan mereka yang membubarkan diri satu persatu. Di waktu yang sama Stefano yang berada di dalam kamar, berdiri di depan jendela sambil terus memandangi tangannya yang tadi disentuh sang istri. Jason asisten sekaligus satu-satunya teman baginya, datang membawakan segelas air putih dan memberikannya kepada Stefano, minum dulu, Tuan.
Dia selalu sigap memenuhi segala apa yang Stefano butuhkan. Stefano meraih gelas itu tanpa menoleh ke arah sang asisten dan langsung meneguknya hingga tandas. Tuan, sebaiknya Anda istirahat, masalah kejadian tadi di lapangan saya minta maaf atas nama istri Anda, saya tahu itu pasti sangat mengganggu Anda. Jangan biarkan gadis itu kembali menginjak halaman belakang rumah ini lagi. Baik Tuan, lebih baik Anda istirahat sekarang. Saya pamit undur diri. Stefano hanya menganggukkan kepala mengiyakan ucapan Jason asistennya. Di bandara, para pengawal Anderson menyambut kedatangan putra kedua Anderson yakni Maxime Anderson. Menurut hasil penyelidikannya, dia akan kembali ke tanah air hari ini. Masing-masing sudah standby di setiap sisi sambil mengarah ke segala sisi menangkap sosok seseorang yang ditunggunya. Tak menunggu lama seseorang yang mereka tunggu akhirnya muncul di hadapan mereka. Mereka segera berlarian menuju ke arahnya. Lalu menghadang di depannya dan berkata, "Tuan, selamat datang kembali. Tuan Besar sudah menunggu Anda di kediaman. Harap Anda ikut dengan kami." "Ceka. Selalu saja Papi tahu apa yang aku lakukan," decak Maxime. "Kalian pergilah dari sini. Apa kalian akan membuat kehebohan di tempat umum? Katakan pada Papi aku pasti akan menemuinya, jadi tidak perlu kalian seperti ini. Dan satu lagi, aku bukan anak kecil lagi, kalian berhentilah melacak apa yang sedang aku lakukan. Cepat pergilah sekarang." Walaupun Maxime mengatakannya dengan suara pelan, tapi kata yang dikatakannya penuh dengan penekanan. Semua orang di bandara melihat ke arahnya, bagaimana tidak orang yang selama ini tidak terlihat dan muncul di bandara. Bukankah dia semakin terlihat tampan? Apa dia tahu kakaknya menikahi calon istrinya? Bagaimana reaksinya setelah tahu? Sayang sekali, padahal mereka adalah pasangan yang cocok. Apakah ada sesuatu hingga para pengawalnya terlihat seperti menghadangnya? Itu tidak mungkin, mereka semua pasti hanya menyambut kedatangannya. Orang-orang silih berganti membicarakannya, tidak ada hal buruk yang mereka bicarakan tentangnya, berbeda jika yang mereka temui Stefano Anderson. Mereka pasti akan berbicara tentang segala keburukannya. Maxime memberikan senyum ramahnya kepada semua orang yang tengah menatapnya. Semua orang sudah tidak heran lagi mendapatkan senyum itu dari seorang Maxime Anderson, karena yang mereka tahu, Maxime adalah orang yang ramah dan tidak sombong jika bertemu siapapun, apalagi orang biasa seperti mereka. "Minggir kalian. Aku bisa pergi sendiri, aku harus menyelesaikan urusanku, nanti aku akan menemui Papi, jangan buat keributan di sini." "Tapi Tuan, apa kalian baru mengenalku? Kalian tidak percaya pada perkataanku? Kalian tahu jelas aku bukanlah orang yang ingkar janji, jadi kalian minggirlah. Dan sampaikan itu pada Papi." "Baiklah, silakan Tuan." Para pengawal mempersilahkan sambil saling melempar pandang satu ke yang lainnya. "Kenapa kalian masih mengikutiku?" Kesal Max karena bukannya pergi, pengawal itu justru berjalan di belakangnya. "Tujuan kita sama, Tuan," jawab seorang pengawal tegas. Maxime memilih mengabaikan dan terus mempercepat langkahnya, dia ingin menemui kakaknya terlebih dahulu. Hingga tepat di depan mobil yang menjemputnya, saat akan masuk ke mobil, tiba-tiba seseorang membekap mulut Maxime. Dia adalah salah satu dari dua orang yang sedari tadi mengikuti di belakang Maxime. Dia membekap Maxime dengan sapu tangan yang sudah ada obat biusnya. Tidak lama setelah itu, Maxime tidak sadarkan diri, mereka pun dengan segera memasukkan Maxime ke dalam mobilnya. Mereka kemudian menelepon seseorang. "Dia sudah bersama kami, Tuan. Sekarang kemana kami harus membawanya?" "Bagus, aku akan mengirimkan alamatnya, kalian bawa dia ke sana." "Baik, Tuan. Jangan sampai dia kabur sebelum aku menyelesaikan urusanku." "Baik." Setelah itu panggilan telepon pun berakhir. Begitu mendapatkan pesan singkat, kemudian mereka pun langsung membawa Maxime menuju ke tempat yang dikirimkan seseorang itu lewat pesan singkat tadi. Begitu sampai alamat tujuannya, mereka pun turun. Sebuah kamar apartemen mewah menjadi pilihan tempat untuk menyekap. Benar-benar menakjubkan. Apa karena mereka ini anak dari orang nomor satu William Anderson? Di balik jendela sebuah kamar, tampak sang surya kembali ke peraduannya setelah seharian ini menjalankan tugasnya. Senja kini menjelma, malam pun akhirnya menyapa. Olivia Jasmine berjalan mondar-mandir terlihat gelisah, pikirannya benar-benar kalut dan kacau. Jasmine merasa takut, jika memikirkan apa yang akan terjadi dengan malamnya mengingat ciuman suaminya kemarin sore. Bagaimana jika suaminya Tuan Muda Stefano, malam ini akan mendatanginya dan meminta sesuatu hal yang bahkan Jasmine tidak bisa bayangkan.
Bagaimana jika suaminya meminta haknya malam ini? Lantas Jasmine harus bagaimana? Pikir Jasmine dalam hati. Nyonya, panggil Bunga membuyarkan lamunan Jasmine. Ya ampun, kau membuatku terkejut, Bunga. Jasmine menatap sekelilingnya. Ternyata tidak hanya Bunga di kamarnya, melainkan ada beberapa pelayan lainnya. Maaf Nyonya, dari tadi saya memanggil Anda berkali-kali tapi Anda tidak mendengarnya, karena sepertinya Anda sedang melamun. Apa ada yang Anda pikirkan Nyonya? Tidak ada, jawab Jasmine yang tidak ingin pelayan pribadinya tahu jika dia memang sedang memikirkan sesuatu. Ada apa? Cepat katakan. Ucap Jasmine kembali setelah menjawab pertanyaan Bunga tadi. Bunga tersenyum dan menyerahkan bungkusan mewah kepada Jasmine sambil berkata, bukalah Nyonya, ini kado istimewa yang diberikan Tuan Muda untuk Nyonya sebagai hadiah pernikahan. Dengan sedikit ragu Jasmine menerima kado itu, kemudian dia membuka kadonya, dan seketika matanya membelalak lebar setelah melihat apa yang ada di tangannya sekarang. Apa ini? Apakah gaun tidur? Kenapa tipis sekali? Ini benar-benar tidak layak dipakai, protes Jasmine sambil membentangkan gaun itu lebar. Tangannya bergetar memegang baju yang tadi dia bentangkan yang sedari tadi masih ada di tangannya, gaun berwarna putih panjang yang sangat tipis, lebih tepatnya transparan. Bahkan dilihat saja, pakaian dalamnya pasti dipastikan dapat dilihat dengan jelas. Jasmine bergidik melihat gaun itu, sepertinya dia mulai mengerti dengan keadaan ini. Aku tidak mau, bawa keluar semuanya. Tolak Jasmine melemparkan gaun itu ke atas ranjangnya. Bunga memberi kode kepada pelayan lainnya agar segera keluar. Para pelayan pun mengerti akan isyarat dari Bunga, dan tanpa kata mereka semua segera berlalu pergi meninggalkan Bunga dan Nyonya mudanya hanya berdua. Bunga menarik nafas dalam kemudian mengambil gaun mahal yang Jasmine lemparkan tadi. Bunga kemudian mendekat dan duduk di samping Nyonya muda. Nyonya pakailah, setidaknya Anda harus menghargai apa yang telah Tuan Muda berikan. Dan setelah itu tunggulah di sini, mungkin Tuan Muda sebentar lagi akan datang, kata Bunga menggenggam tangan Jasmine. Jasmine mendekati Bunga dan berbisik, apa kau punya cara agar Tuan Muda tidak datang ke sini? Apa? Secara spontan Bunga menjawab, dia begitu terkejut akan apa yang tadi ditanyakan Nyonya mudanya. Nyonya, Tuan Muda adalah suami Anda tidak boleh berkata seperti itu. Bukankah sudah kewajiban Anda sebagai istrinya untuk melayani suaminya? Jadi mohon Nyonya mengerti, tunggulah dan layani beliau, layaknya seorang istri kepada suaminya, jawab Bunga kemudian. Jasmine tidak menyangka jika Bunga akan menjawabnya seperti itu, terlihat jelas jika dia lebih mendukung Stefano ketimbang dirinya. Kamar mewah itu dalam sesaat membuat Jasmine merinding ketakutan. Dia menatap ke sekeliling dan melirik pada jam dinding yang kini menunjukkan pukul 9 malam. Jantung Jasmine rasanya berdebar semakin kencang. Apalagi saat tiba-tiba terdengar pintu kamarnya diketuk dari luar. Apa itu Tuan Muda? Tanyanya kepada Bunga. Jasmine menarik nafas panjang mencoba bersikap santai, tapi nyatanya tidak mudah. Bunga, kenapa kau tidak menjawab pertanyaanku? Maaf Nyonya, saya tidak tahu, tapi mungkin saja itu memang Tuan Muda, saya buka pintunya dulu, pamit Bunga. Ketika Bunga akan melangkah, Jasmine memanggilnya hingga dia pun menghentikan langkahnya. Ada apa lagi, Nyonya? Takutnya Tuan Muda akan marah jika menunggu terlalu lama. Belum lagi Jasmine berucap pintu kembali diketuk. Nyonya, ini saya Bibilu, terdengar suara Bibilu di balik pintu yang diketuk. Suara Bibilu yang sekarang ini terdengar menakutkan di telinga Jasmine. Dengan setengah hati Jasmine menjawab, ya Bi, masuklah. Ucap Jasmine mempersilahkan. Bibilu akhirnya masuk ke kamar Jasmine setelah dipersilahkan. Namun kali ini Bibilu datang dengan penuh penghormatan, seperti saat pertama kali menyambut kedatangan Jasmine. Jasmine yang melihat itu pun merasa heran. Ah, ada apa? Tanya Jasmine gugup karena mencurigai sesuatu, perasaannya benar-benar tidak enak. Nyonya, Tuan Muda meminta Anda untuk ke kamarnya. Beliau tidak mengizinkan siapapun, bahkan tidak ingin disentuh siapapun untuk membuka dan mengganti pakaiannya. Tuan Muda ingin Anda yang melakukannya, ucap Bibilu dengan penuh hormat. Jasmine terdiam, susah payah dia menelan salivanya mendengar apa yang diucapkan Bibilu baru saja. Maaf Bi, bukannya selama ini Tuan Muda melakukannya sendiri, lalu kenapa sekarang? Benar Nyonya, selama ini Tuan Muda memang selalu menolak, dan lebih suka melakukannya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Tapi entah kenapa sekarang Tuan Muda ingin Anda yang melakukannya, dan beliau mengutus saya untuk menyampaikan hal ini pada Nyonya, potong Bibilu. Ah,
Aku tidak bisa, dan aku tidak mau Bi. Jasmine menolak perintah dengan menggeleng-gelengkan kepalanya cepat. Bibi Lu kemudian menjatuhkan dirinya di atas lantai, bersimpu dan bahkan memohon kepada Jasmine, "Tolong Nyonya, jangan membuatnya marah dengan menolak perintah beliau. Bukankah Anda juga sudah melihatnya sendiri bagaimana ketika Tuan Muda sedang marah? Setidaknya kasihanilah kami, Nyonya. Kami, para pengawal dan pelayanlah yang akan terkena imbasnya. Jadi saya mohon Nyonya ikutlah dengan saya ke kamar Tuan Muda." Merasa tidak tega, akhirnya Jasmine terpaksa menjawab, "Baiklah, aku akan ke sana sekarang Bi." Kemudian Jasmine menangis dalam hati, "Aku tidak tega tapi kalian yang tega padaku."